Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menunjukkan usaha bisnis plan saya, yaitu akrilik grafir LED custom. Kenapa saya memilih ini? Karena di saat di zaman modern ini orang-orang itu bingung mau mengadu atau memberi hadiah kepada orang yang dia sayang, tapi mereka membutuhkan hal yang unik. Nah, kita di sini memberikan solusinya, yaitu dengan akrilik grafir LED ini mereka bisa berkreativitas semaunya, yaitu dengan mendesain sendiri, dan kita akan membuatkannya. Tujuan dan manfaat dari penjualan akrilik yaitu pertama, tujuannya membuka lapangan pekerjaan, yang kedua memperoleh laba dari hasil penjualan bersih, manfaatnya yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan, yang kedua memenuhi kepuasan para pelanggan dan membuat gift sesuai minat pelanggan. Aspek pemasaran, jadi satu analisa peluang usaha, yaitu menentukan proses usaha yang akan datang. Pembeli usaha dalam analisa peluang usaha akan diberikan berbagai keterangan dan produk, yaitu kami memiliki kekuatan atau strength, yaitu akrilik grafir LED custom ini merupakan produk yang inovatif dan kreatif. Yang kedua, kita berani menjamin kualitasnya. Yang ketiga, mampu memasuki pasar dalam dan hingga luar negeri. Yang kelima, marketing mix yang strategis. Selain itu, kita juga memiliki kelemahan, yaitu weakness. Sebagai untuk kantong mahasiswa itu harganya dipatok cukup mahal. Opportunity, peluangnya, bahan dasar yang diperoleh mudah. Yang kedua, kebutuhan pasar dengan produk yang efisien, instan, serta berkualitas. Threat, ancaman, yaitu persaingan dari dalam dan luar negeri. Marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Dengan latar belakang selama ini custom sangat digemari mulai dari kalangan remaja, dewasa, yang dewasa dan remaja. Akrilik grafir LED custom ini memiliki ciri khas sendiri, yaitu akrilik yang dapat didesain sesuai minat konsumen. Price atau harga. Produk ini dapat dibeli oleh semua kalangan, meskipun harganya cukup tidak bersahabat, tetapi produk kami memberikan kepuasan tersendiri terhadap konsumen. Yang ketiga, place. Salah satu keberhasilan melakukan usaha yaitu yang dapat dijangkau dengan mudah dengan pertimbangan, yaitu di kampus ini juga saya melihat peluangnya sangat mudah, karena di sini banyak remaja yang ingin memberikan hadiah kepada temannya atau pacarnya, tapi hadiahnya itu unik, yaitu menurut saya. Yang promosi. Untuk promosi, kita di sini akan membangun sebuah website, yaitu website tersebut memuat informasi. Yang pertama, profil usaha. Yang kedua, gambar produk atau jasa beserta keterangannya. Yang ketiga, alamat lengkap beserta cara pemesanan serta cara menyatunya. Yang keempat yaitu cara pemesanan dan form ordernya. Di sini juga kita akan memanfaatkan yaitu dengan teknik SEO, yaitu melalui sosial media, search engine dan lain-lain. Dan juga akan buat rapat di forum Kaskus dan marketplace, yaitu misalnya di Lazada, Blibli, OLX dan lain-lain.
Ya, kami ini mematok harganya itu 150.000 per pieces, yaitu dengan kelebihan yaitu saya berani menjamin kualitasnya. Kalau barangnya tidak sesuai dengan pesanan konsumen, kami berani menggantinya ya dengan yaitu kalau itu juga ada tambahan free box, free ongkir. Tapi ongkirnya free-nya itu khusus daerah Surabaya aja. Ya itu sekian dari sesi selanjutnya yaitu tanya jawab oleh juri pertama, dipersilakan. Ya, ini buat sendiri? Enggak, Pak. Kita kerjasama sama orang lain. Berarti Anda reseller? Iya. Ukurannya seharga segitu itu berapa? Tingginya itu 20 cm dan ketebalannya 5 mm. Ya, kurang lebih segitu. Lebarnya? Lebarnya nanti tergantung pemesanannya, bahkan modelnya ada banyak. Kalau misalkan saya buat segini besarnya mau ya satu saja. Apa? Kalau misalkan saya beli sebesar ini, apa juga 150? Beda, Pak. Nah, Iya. makanya kan, ya, makanya untuk harga 150 itu speknya ketinggian berapa, terus lebar maksimal berapa, itu mesti didetailkan. Ya. Jadi orang tidak apa namanya merasa tertipu. Karena kalau orang itu melihat ini, anggapannya oh ini saya model apapun, ukuran berapapun 150. Saya tahu banget bahwa akrilik itu dia by size ya. Dia by size, bahkan kalau tidak salah ada yang dia per sentimeter. Per sentimeter itu ukuran terus harganya berapa. Maka ini perhitungan. Terus kalau Anda katakan tadi pasarnya tidak pasar lokal, tapi kok di brosur kok cuma hanya Surabaya dan sekitarnya ini, di poster. Oh itu cuma ongkirnya. Iya. Terus kalau misalkan ini pengerjaan itu nggak bisa satu langsung jadi. Iya nggak bisa, Pak. Itu satu, paling lama 2 hari lah. 2 hari itu 1 hari buat desainnya, buat yang konsumen itu maunya seperti apa, sama kita cari bahan-bahannya. Dalam 2 hari itu maksimal berapa PCS Anda bisa produksi? Berapa order Anda bisa selesaikan? Kan satu orang ordernya 2 hari, ya kan? Dalam 2 hari itu ada berapa order bisa dikerjakan selesai? Mungkin 2 hingga 3, Pak. Tergantung kecepatan yang membuat juga pegawainya. Oh ini Anda belum jalan berarti? Sudah, kemarin sama saya ada yang Pak, cuma pesan cuma 1. Karena kalau sudah Anda globalkan artinya pasar itu akan lebih luas gitu kan. Ya. Tidak hanya bicara Surabaya tapi bisa jadi seluruh Indonesia, apalagi dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini bisa seluruh ASEAN. Nah, kalau Anda ini butuh kejelasan apakah produk Anda ini bisa diproduksi 2 hari, berapa banyak kuantitinya. Karena kalau tidak seperti itu nanti orang akan menganggap Anda tidak profesional. Loh, saya pesennya 2 hari, tapi kok ini kok lebih dari 2 hari, itu pasti akan terjadi. Sehingga ada kejelasan di situ, kapasitas produksinya berapa. Ini yang penting. Produk Anda sudah memenuhi unik dan sebagainya tadi, tetapi ketika nanti dilempar ke pasar, Anda perlu diperjelas itu karena produk Anda ini bukan produk massal, dari request kan. Artinya setiap orang itu akan sangat mungkin berbeda. Yang dipesan antara si A, si B, si C, si D itu berbeda-beda. Ini apa itu harus lebih diperjelas. Ini sudah ada berapa satu order ya? Iya, ini baru berjalan masih berapa minggu? 3 minggu. 3 minggu. Iya. 3 minggu 1 order. Iya. Baik,
reseller ya. Jadi yang menarik adalah tidak sesuai, tidak sinkron antara harga dengan pasar. Pasar kalian adalah remaja, tapi harganya bukan remaja banget gitu loh. 150 itu cukup besar untuk mengeluarkan uang segitu gitu ya. Jadi sebetulnya bagaimana caranya agar itu menjadi harga yang standar remaja. 150 itu paten ya? Iya, karena kita kan bisa menjamin kualitasnya. Ini bukan masalah kualitas, tapi masalah harga. Banyak orang itu yang nggak peduli kualitas, yang penting dia bisa beli gitu. Ya toh, nah bisa nggak sih? Gitu. Pertanyaannya gitu, karena reseller, jadi saya juga sedikit pertanyaan dari Pak Novi juga belum terjawab terkait satu hari berapa bisa bikin berapa akrilik kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang reseller tidak apa-apa itu, tapi harus tahu tentang bagaimana dia mengerjakan gitu. Ya, gini Pak, kita juga bisa menyelesaikan budget. Misalnya budgetnya mahasiswa itu dia pengen banget membuat ini, tapi budgetnya itu cuma misalnya ya cuma 120. Ya kita bilang ke orangnya, ke orangnya, kita bisa menyesuaikan budgetnya dengan kualitas barangnya itu Pak. Misal ketinggiannya dikurangi atau ketebalannya dikurangi sesuai budgetnya itu Pak. Ya, oke. Akhirnya saya bisa nebak bahwa di sini tidak akan ada bentuk akrilik dan ukurannya, gitu ya. Jadi dengan ukuran sekian uangnya berapa, dengan ukuran sekian uangnya berapa, gitu ya. So ini sebetulnya maksud dari bisnis plan adalah memberikan gambaran yang jelas dari setiap proses bisnisnya. Ketika tingginya segini 150, se-iPhone 100.000, sebolpen 50.000 misalnya seperti itu. Jadi itu sih gitu, karena reseller ya, jadi harus memberikan itu yang lebih detail gitu loh ya. Jangan kasih kesempatan saya tidak percaya kepada akrilikmu, betul ya. Saya sepakat dengan kata beliau ya, 150 tidak bisa dipukul rata. Nah, akhirnya kamu harus membuat poster ya. Poster itu sebetulnya harus merepresentasikan bahwa ukuran dimensi, nah itu ya, ada dimensinya itu harganya berapa, itu ya. Baik, ini dari saya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari audiens. Silakan untuk berdiri sebentar. Saya nggak butuh orang yang cuma menjanjikan. Saya bosan. Ya, berhubung tidak ada pertanyaan dari audiens,